Oke, kita masuk ke inti video kali ini. Jadi, inti materinya tentang pengolahan data kuantitatif, di mana data kuantitatif ini adalah data yang merupakan hasil perhitungan, gitu teman-teman. Nah, di sini udah ada number of shareholders in a company. Jadi di sini ada nama-nama perusahaannya dan juga nomor saham dari perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, di sini kita akan mencari ukuran pemusatan data. Akan tetapi, terlebih dahulu kita harus mencari kelas dari data-data ini. Nah, rumus kelas sendiri itu adalah 1 ditambah 3,3 log n, di mana n ini adalah jumlah data yang ada. Jadi bukan total dari seluruh number of shareholders-nya, tapi jumlah number of shareholders-nya itu ada berapa. Dan jumlahnya itu ada 32, teman-teman. Nah, di sini log 32 ini adalah 1,505 sekian dan ini akhirannya akan menjadi 6,012 dan kita bulatkan ke atas untuk kelasnya menjadi 7. Nah, itu kalau kita hitung secara manual. Tapi kalau kita mau hitung secara Excel itu juga bisa. Nah, pertama itu tentang menghitung n-nya terlebih dahulu. Gimana sih cara menghitung n? Nah, itu menggunakan rumus Counta. Nah, kita tinggal mengklik Counta, mengetik Counta, membuka kurung, dan memblok data yang sudah kita masukkan ke Excel kita. Lalu tinggal di enter ya teman-teman, nanti akan muncul tuh n-nya berapa. Lalu, untuk nilai maksimumnya, nilai n-nya ini sama kan dengan nilai yang tadi, yang dihitung secara manual. Nah, maksimumnya ini bisa terlihat 266, tapi bisa juga dihitung menggunakan rumus Excel, yaitu max dalam kurung itu blok data yang tadi. Nah, itu akan kembali lagi ke nilai maksimumnya. Terus nilai minimumnya itu juga sama teman-teman. Nah, minimumnya ini kan bisa terlihat sebenarnya 133, tapi kita juga bisa menggunakan rumus minimum sama seperti maksimum tadi. Minimum dalam kurung, kita blok lagi data yang tersedia. Lalu kita masuk ke range. Range ini adalah data maksimum atau data terbesar dikurang data terkecil atau data minimum. Nah, range ini bisa kita hitung juga menggunakan Excel, tapi sebenarnya manual juga bisa sih teman-teman. Jadi data maksimum tadi kita kurangkan sama yang kotak minimumnya. Terus kelasnya ini kita menggunakan rumus yang sama dengan rumus yang manual, yaitu 1 ditambah 3,3 dikali log n, di mana n-nya ini kita sudah dapatkan tadi 32. Nah, di sini itu tinggal disamadengankan dan kita sudah bisa menemukan kelas dari data yang kita cari. Nah, ini kalau dihitung satu persatu ya, jangan lupa ada bintang sebagai tanda kali di dalam suatu Excel. Ini kita yes. Nah, setelah itu kita tetap bulatkan ke atas jadi 7. Nah, lalu kita masuk ke intervalnya. Nah, intervalnya ini tadi range itu dibagi sama kelas yang tersedia. Nah, range-nya ini kan 133 dibagi sama 7. Kalau misalnya mau pakai Excel, kita sama dengankan, kita klik yang kolom yang kotak range-nya, terus kita bagi sama kelasnya. Nah, udah ketemu 19, lalu kita masuk ke tabel distribusi frekuensi. Di tabel distribusi frekuensi ini, kita bisa lihat ya, walaupun nilai minimumnya itu 133, tapi karena tadi kelasnya itu sudah kita bulatkan ke atas, jadi nggak masalah semisal kita mau menggunakan bilangan bulat yang pas 0, agar perhitungannya juga lebih enak gitu. Jadi kita pakai kelas terendahnya itu adalah 130. Lalu gimana sih cara menghitung frekuensi di Excel gitu ya? Jadi menggunakan rumus COUNTIPS, itu yang bisa teman-teman lihat di layar, COUNTIPS, dan itu di blok datanya, dan jangan lupa itu ada titik koma, kutip atas lebih dari gitu ya. Itu harus digunakan juga teman-teman. Itu harus diperhatikan agar rumusnya atau formulanya ini mau dioperasikan. Nah, selanjutnya ini kita coba copy ya ke yang kelas 130 sampai 149.
Nah, jangan lupa diganti batas bawahnya 130 dan yang atasnya 149 dan di enter. Nanti akan otomatis muncul sendiri nih teman-teman frekuensinya. Jadi, nah teman-teman bisa lihat ini frekuensinya udah terkerjakan semua, dan ini frekuensi kumulatifnya yang merupakan penjumlahan frekuensi yang ada di interval tersebut ditambah sama frekuensi sebelumnya. Jadi total frekuensinya 32 gitu. Nah, selanjutnya ini nilai tengah. Nilai tengah ini didapat dari ini batas atasnya, misal yang XI 139,5 ini 149 ditambah 130 lalu dibagi 2. Ini kalau misalnya mau dikerjakan di Excel juga bisa. Jangan lupa disama dengankan terlebih dahulu. Sama dengan buka kurung 149 ditambah 130 tutup kurung bagi 2. Nah, ini tinggal di enter, sama hasilnya sama yang sudah tertera di tabel distribusi frekuensi. Nilai tengah ini sebenarnya gunanya kalau misal pakai rumus Mean secara manual, itu nilai tengah ini digunakan untuk mengalikan dengan frekuensi, lalu dibagi frekuensi dan akan dapat Mean dari data kelompok. Nah, selanjutnya sebelum kita membahas tentang Mean dan lain sebagainya lebih jauh, kita harus tahu dulu sebenarnya kalau kita hitung secara manual, rata-rata, median, modus ini punya rumus masing-masing. Nah, kalau untuk rumus rata-rata sendiri, itu untuk X bar, itu rumusnya sigma NI sama dengan 1, XI atau nilai tengah tadi dikalikan frekuensi nilai tersebut, dan dibagi sama total frekuensi yang ada. Kalau median itu sama dengan kuartil kedua, teman-teman. Jadi, rumusnya itu tepi bawah ditambah setengah N minus frekuensi kumulatif kelas median dan juga per frekuensi dari totalnya, dan dikalikan dengan panjang kelas. Jangan lupa panjang kelasnya tadi Nah, terus ada rumus data kelompok, modus data kelompok. Nah, kalau modus data kelompok ini rumusnya D1 per D1 tambah D2 kali P ditambah TB gitu ya, tepi bawah kelas modus. Jadi dicari dulu teman-teman frekuensi yang paling banyak itu di kelas yang mana, terus itu frekuensi di kelas tersebut dikurangkan sama frekuensi sebelumnya, itu untuk yang D1, kalau untuk D2 frekuensi kelas tersebut dikurang frekuensi setelahnya. Nah, kalau untuk standar deviasi itu juga bisa dilihat rumusnya menggunakan XI, X bar, dan frekuensi dikuadratkan. Nah, itu kalau misal kita hitung secara manual. Tapi kalau misal kita hitung secara Excel gitu supaya lebih mudah, itu sebenarnya tidak harus kita hitung secara satu-satu rumusnya. Jadi ada formulanya sendiri. Nah, kalau untuk rata-rata formulanya itu average. Nah, setelah kita sama dengan kan average, itu kita blok lagi data yang udah tersedia. Kita blok lagi data yang tersedia nih, seperti yang bisa teman-teman lihat di layar, average, dan di buka kurung jangan lupa, lalu di blok data dari awal sampai data paling besar, dan tinggal di enter. Nah, 190,25 ini rata-ratanya 190,25 ya teman-teman. Ya, itu kita pindahin dulu ke 190,25. Begitu juga dengan median. Mediannya ini juga sama, dicari seperti itu. Ada rumusnya median. Kalau modus itu rumusnya mode terus sama-sama di blok, dan di sini itu kasusnya modusnya itu ada 4, jadi masing-masing itu frekuensinya 2, dan itu nggak masalah teman-teman. Dan ini standar deviasi S. Kalau S itu sampel, kalau misalnya standar deviasi P itu parameter untuk populasi. Nah, selanjutnya ada kuartil 1, kuartil 2, sama kuartil 3. Jangan lupa setelah formula kuartil, jangan lupa tentang 1, 2, 3 yang di belakang itu. Yang di belakang E4, E35 itu ada 1, 2, 3. Nah, itu menunjukkan kuartil keberapa yang kita cari. Nah, terus masuk ke persentil, itu rumusnya juga sama, hanya penggunaannya yang di belakangnya itu pakai 0, jadi misal
persentil ke 60, berarti 0,6 gitu. Persentil ke 70 berarti 0,7. Kalau desil itu sebenarnya pakai rumus persentil juga kalau di Excel, karena 10 persentil itu mewakili 1 desil. Jadi teman-teman kalau misalnya mau cari desil 6, tinggal berarti persentil 60 gitu. Nah, gitu aja video kali ini, gitu aja materi kali ini, semoga bermanfaat. Itulah penjelasan singkat mengenai penyajian data kuantitatif dari kami. Saya Indah Irmisa beserta rekan saya Ferzia Dea dan Muhammad Gani mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.